Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran IPS. Anak-anak ibu bisa buka bukunya. Itu ada di subtema 2 tentang pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, apakah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak ada lagi gangguan dari negara asing? Nah, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti kondisi bangsa Indonesia dalam keadaan damai dan tanpa gangguan. Justru mulai muncul perlawanan-perlawanan terhadap pihak lain yang mencoba mengambil alih kekuasaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah didapat rakyat Indonesia harus menghadapi pertempuran dengan pihak asing. Berbagai pertempuran antara rakyat Indonesia melawan pasukan Belanda dan sekutu pun terjadi di berbagai daerah. Antara lain itu ada serangan 1 Maret 1945, agresi militer Belanda 1 dan 2, pertempuran 5 hari di Palembang, pertempuran Margarana, Bandung Lautan Api, peristiwa Merah Putih di Minahasa, pertempuran Jakarta, pertempuran di Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, insiden bendera di Surabaya, dan juga pertempuran rakyat Makassar. Itu adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan pasukan Belanda yang terjadi di berbagai daerah. Kali ini saya akan membahas beberapa pertempuran dari berbagai daerah. Yang pertama adalah insiden bendera di Surabaya. Ya, insiden bendera di Surabaya. Nah, bermula itu pada tanggal 18 September 1945, Sekutu dan Belanda bersama-sama dengan rombongannya mendarat di Surabaya. Kemudian sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda yaitu merah, putih, dan biru. Tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia, daerah Surabaya ditiang tingkat teratas Hotel Yamato. Mendengar hal itu, lalu dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah sampai di bawah, bendera Belanda yang tadinya merah putih biru dirobek yang warna birunya, kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia yaitu merah putih. Yang kedua adalah pertempuran rakyat Makassar. Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirim pasukan ke Makassar di bawah pimpinan Kapten Raymond Versterling. Pasukan ini bertindak sangat kejam. Banyak melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap rakyat Makassar. Peristiwa ini terjadi dari bulan Desember 1946 sampai Februari 1947. Nah, akibatnya Worstel berhasil ditangkap Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berlangsung 5 hari, yaitu dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Bermula dengan tersiarnya kabar bahwa Jepang meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semarang. Oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang tersebut. Namun, naasnya ia kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Terbunuhnya Dr.
Karyadi ini menyulut kemarahan pemuda. Akibatnya pertempuran ini terjadi di Simpang 5, Tugu Muda dan sekitarnya. Selanjutnya adalah pertempuran di Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi, Inggris mendarat di Surabaya. Kedatangan Malabi awalnya disambut Suryo dengan senang hati. Kala itu, mereka bertugas untuk melucuti serdadu Jepang serta membebaskan para interniran. Namun, pasukan Inggris melanggar aturan. Tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris membuat kegaduhan di Surabaya dengan menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan hasil rampasan dari Jepang. Dengan kejadian tersebut, maka pihak Indonesia menginstruksikan kepada semua rakyat Surabaya untuk siap siaga penuh menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang beberapa insiden yang terjadi di Indonesia. Untuk latihannya akan Ibu berikan selanjutnya ya. Terima kasih.